Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Ayuhal ikhwan, usi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan ini kita terus berupaya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah satu-satunya jalan proses yang kita lakukan dalam rangka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam. Dan itulah kebahagiaan setiap manusia manakala dia mati dalam keadaan minal muslimin. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam konteks itu mari kita mencoba kembali untuk mengingat ayat Allah yang sering kita dengarkan, yaitu terkait dengan introspeksi kita semuanya. Kontemplasi yang kita lakukan dan kemudian kita melakukan introspeksi. Kalau dalam Al-Quran kita sering mendengarkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha bima ta'malun. Tapi yang terpenting di situ justru terusan ayat itu. Wala takunu kalladzina sulafa fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ada satu perintah pada kita semuanya, yaitu untuk bertakwa kepada Allah. Tapi sekaligus juga ada satu perintah yang diikuti dengan fi'il mudhari', wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita ada mudhari' di situ, berarti ada satu proses yang harus kita lakukan semuanya. Di samping kita memenuhi perintah takwa itu, kemudian kita diperintahkan untuk introspeksi, melihat apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk hari esok. Hari esok di sini memang ada banyak penafsiran. Ada yang mengatakan untuk yaumul qiyamah, untuk yaumul akhir. Tetapi proses itu tentu saja tidak serta-merta kita mau menuju yaumul akhir, tetapi apa yang kita lakukan dalam proses hidup ini adalah bagian dari al-ghad, dari bagian dari hari esok yang juga harus kita persiapkan bersama-sama. Oleh karena itu dipertegas kembali, ada pengulangan ittaqullah, berarti itu untuk takkid. Dalam ilmu tafsir, kalau ada pengulangan semacam itu berarti untuk takkid. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Mengapa begitu? Karena untuk hari esok itu tidak mudah. Proses hari esok itu tidak mudah. Sampai diingatkan Allah Subhanahu wa taala takwa dan takwa. Maka kemudian diteruskan, wala takunu kalladzina sumdaw fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang lupa akan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah melupakan kita semuanya.
sehingga kita juga lupa akan diri kita sendiri. Ini bagian dari proses di mana kita semuanya diperintahkan untuk melakukan introspeksi, tetapi tidak boleh kita lupa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh lupa akan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh lupa memasrahkan segala apa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga tidak boleh lupa memulai sesuatu tanpa dengan membaca asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Proses kita semuanya diminta untuk tidak melupakan Allah. Berarti mulai dari apa yang akan kita lakukan bersama-sama, mengingat Allah. Apa yang kita lakukan adalah dalam rangka bersama Allah dan kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu diteruskan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati wal faizun. Proses itu sampai Allah mengingatkan, tidak akan sama ashabul jannah, ashabun nar dan ashabul jannah. Berarti proses kita melakukan ketakwaan itu, proses kita tidak lupa diri itu, berarti proses di mana kita terus mengingat akan kebaikan-kebaikan itu. Maka orang yang melakukan introspeksi diri, orang yang telah menjalankan kontemplasi dalam rangka untuk introspeksi diri, untuk berbuat yang lebih baik di tahun berikutnya, adalah orang yang punya semangat luar biasa. Semangatnya adalah semangat al-jannah. Semangat adalah semangat kebahagiaan. Semangat adalah semangat sesuatu yang nikmat. Semangat adalah sesuatu yang membahagiakan, bukan sesuatu yang menyengsarakan. Sehingga batasan adalah apakah yang kita lakukan ini membahagiakan atau akan menyengsarakan? Apakah kita masuk ashabul jannah, proses-proses itu ashabul jannah atau ashabun nar? Kalau proses-proses ashabul jannah berarti membahagiakan. Sehingga seorang muslim seharusnya memasuki tahun baru seperti ini setelah dia melakukan introspeksi, adalah seorang yang punya optimisme besar, seorang yang punya keinginan besar dalam rangka untuk mencapai kenikmatan-kenikmatan Allah, kebahagiaan-kebahagiaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita sebagai muslim tidak ada kata lain bahwa di tahun 2025 kita harus menghadapi dengan penuh optimisme. Kita harus menghadapi dengan bagian apa di tahun 2025 adalah bagian dari jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bagian dari anarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari di mana kita mencapai atau meraih sebuah kenikmatan. Maka kemudian diteruskan, ini ayat luar biasa. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabil la ra'aitu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sampai Allah juga memberikan peringatan kepada kita semuanya. Kalau kita ingin ashabul jannah, ada satu pegangan yang terus bisa kita gunakan, yaitu Al-Quran. Jangan lupa Al-Quran menjadi pegangan kita semuanya. Al-Quran diberikan kepada kita ini sudah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Bahkan di situ digambarkan, kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada
gunung, yang gambaran gunungnya itu gunung batu yang sangat kuat sekali, itu akan hancur berantakan saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuatan Al-Quran ini yang akan membimbing kita sampai kepada ashabul jannah. Maka dari itu Allah kemudian melanjutkan mengemong kita semuanya dengan ayat-ayat berikutnya. Wallahu la ilaha illahu wallahu la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Apa yang akan kita lakukan itu Allah akan tahu semuanya, baik yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Tetapi di situ Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Di situ Allah menyebutkan dirinya, apa yang engkau sembunyikan atau yang kamu ucapkan, jangan pernah khawatir. Seakan-akan jangan pernah khawatir, aku ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi menuju ashabul jannah itu luar biasa. Menuju kita semuanya menjadi bagian dari orang yang menatap hari esok dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh optimisme, ini luar biasa. Karena Allah tahu apa yang akan kita lakukan, tapi sekaligus juga menjamin bahwa Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Malah kemudian diteruskan, wallahu alladzi la ilaha wal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Cobalah bapak-bapak, saudara-saudaraku, baca lagi ayat-ayat tersebut sampai mengatakan Allah itu Al-Malik, Raja, Al-Quddus yang Maha Suci, As-Salam yang memberikan kesejahteraan, Al-Mu'min yang memberikan keamanan, Al-Muhaimin yang memelihara kita semuanya, Al-Jabbar Mutakabbir, Al-Jabbar Mutakabbir. Itu bagian-bagian informasi yang diberikan Allah. Jangan pernah khawatir. Kalau kita optimis menuju kepada Allah, Allah itu segala-galanya itu. Rajanya Allah, keselamatan Allah, keamanan Allah, memelihara Allah, kemuliaan Allah, dan Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Itu juga diinformasikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian ditutup dengan ayat yang sangat manis sekali. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Ini menjadi bagian yang kita harus optimis. Allah yang menciptakan, Allah juga semuanya yang memulai dari apa yang kita akan lakukan. Allah itu juga yang menjamin dari semua yang dilakukan oleh makhluknya. Dan Allah itu pula yang membentuk segala-galanya, membentuk kita, membentuk pikiran kita, membentuk proses kita. Dan mengapa demikian? Karena itulah Allah yang punya asma-asma yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku semuanya, kalau kita membaca surat Al-Hasyr tersebut, tolong dimaknai kembali. Bagian yang kita semuanya menjadi makhluk yang dimanjakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian dari orang yang menatap masa depan dengan penuh optimis. Seorang muslim tidak boleh pesimis. Seorang muslim harus menatap masa depan
dengan penuh optimisme karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya asma-asma yang luar biasa, yang sebagian diperlihatkan untuk kita semuanya tadi. Sehingga dengan demikian kita harus kuat, kita semuanya tetap berpegang teguh kepada keilahian. Jangan sampai kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita juga lupa akan pegangan Al-Qur'an. Dan jangan sampai kita ini tidak ingat bahwa Allah itu segala-galanya, alimul ghaib wa syahadah. Allah juga Al-Maliku Al-Qudus dan seterusnya. Allah juga Al-Khaliq Al-Bari dan seterusnya. Kekuatan itu yang menjadi bagian. Masukkan dalam hati, letakkan dalam hati kita semuanya, dalam pikiran semua kita semuanya untuk melangkah masa depan bersama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minallahi wa tir hakim wa qur rabbi fir warham wa antu khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwan, usi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullah innallaha ma'al muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'ati ajmain. Allahu ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir Khaliq ya Bari Musawwir Ghafar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Bas ya Wafi ya Rafi ya Mu'iz ya Mudil ya Sami ya Bashir ya Hakam ya Adlu ya Latif Khabir ya Halim ya Andim ya Ghafur Syakur Ali Kabir ya Hafid ya Muqid ya Hasib ya Jalil ya Karim Raqib ya Mujib Mawsim ya Hakim wa Tutu ya Ba'id ya Syahid Haqqu ya Wakil Qawi ya Matin Wali ya Ya Musi ya Muti ya Mitu ya Mukhyi ya Mitu ya Hayy wa Qayyum ya Wajid ya Majid ya Wahid ya Ahad ya Samad ya Qadir yang Qadir yang Qadim ya Muakhir ya Awwal ya Akhir ya Dhahir ya Batin wa Alim Mutari ya Baru ya Tawab ya Muntakim ya Afu ya Rafu ya Malikam ya Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsit ya Jami' ya Ghani ya Muni ya Mandar ya Nafi ya Nur ya Ti ya Bati ya Baki ya Waris ya Rasyid Sabur. Allah asma'ika ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li jami' abaina wa ummatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الله بأسمائك الحسنى كفر عن سيئاتنا واستر على عيوب واجبر على نقص وارفع درجاتنا. الله بأسمائك الحسنى آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر.